Dengan demikian, kemampuan atau kekuatan pengetahuan akan menjadi naik dan sempurna bagi seseorang apabila hal itu mampu memudahkan baginya untuk membedakan antara ketulusan dan kebohongan dalam hal ucapan, antara yang hak dan yang batil dalam hal kepercayaan, antara yang baik dan yang buruk dalam hal perbuatan. Maka jika kekuatan ini dalam keadaan sempurna, niscaya akan membuahkan hikmah kearifan. Sebab hikmah adalah puncak dari akhlak yang baik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 268. Adapun kekuatan emosi ghadab, ia menjadi baik apabila tetap berada di dalam batas yang dibenarkan oleh hikmah. Baik dalam keadaan emosi itu sedang memuncak ataupun meredah. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah dikendalikannya ambisi dan emosi oleh akal dan syariat. Akal dapat diumpamakan sebagai seorang pemberi nasihat dan arahan. Sedangkan kekuatan keseimbangan adalah sesuatu yang mampu bertindak dan yang melaksanakan apa yang diarahkan atau diperintahkan oleh akal. Adapun emosi adalah objek yang padanya perintah tersebut ditujukan. Ia dapat diumpamakan sebagai anjing pemburu yang perlu dilatih sedemikian rupa sehingga melakukan pengejaran atau berhenti sesuai yang diperintahkan, dan bukannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya sendiri. Adapun kekuatan ambisi dapat diumpamakan sebagai seekor kuda yang ditunggangi dalam suatu pemburuan. Ada kalanya ia terlatih baik dan jinak, dan ada kalanya ia bersifat liar dan tak terkendali. Barang siapa memiliki semua sifat ini dalam keadaan sedang, moderat, dan seimbang, maka dia tak diragukan lagi adalah seorang yang berakhlak sempurna. Barang siapa memiliki sebahagiannya saja, bukan semuanya, dalam keadaan sedang dan seimbang, dia dapat dianggap berakhlak baik dalam kaitannya dengan sifat tersebut secara khusus. Sama halnya seperti seseorang yang memiliki keindahan pada bagian tertentu saja dari wajahnya, bukan pada wajahnya secara keseluruhan. Adanya kebaikan sifat sedang dan moderat dalam kekuatan emosional, kemarahan, ghadabiyah, disebut keberanian. Sedangkan kebaikan dalam kekuatan ambisi, hawa nafsu, syahwat,
disebut iffah, penahanan nafsu dari perbuatan tercela. Manakala kekuatan emosional menyimpang dari sifat moderatnya dan lebih cenderung ke arah yang ekstrim atau berlebihan, hal itu disebut kenekatan. Sebaliknya, jika ia lebih cenderung ke arah kekurangan, hal itu disebut kepengecutan. Jika kekuatan ambisi, syahwat, hasrat lebih cenderung ke arah berlebihan, hal itu disebut kerakusan. Adapun jika ia lebih cenderung ke arah kekurangan, hal itu disebut kebekuan atau kejumudan. Hal yang paling dipuji adalah keadaan tengah-tengah, dan itulah yang disebut fadilah, kebajikan. Sedangkan kedua ujung yang ekstrim adalah keburukan yang tercela. Jika sifat keseimbangan, keadilan telah hilang, tak ada lagi ujung yang berlebihan ataupun yang berkurangan. Yang ada hanyalah sifat yang sama sekali berlawanan dengannya, yaitu kezaliman. Adapun sifat hikmah digunakan secara gegabah dan berlebihan dalam tujuan-tujuan yang buruk, hal itu disebut perbuatan dosa dan kejahatan. Sedangkan jika ia digunakan secara berkekurangan, hal itu disebut kedunguan. Pada hakikatnya, posisi yang tengah-tengah itulah yang layak dan khusus disebut hikmah.